Perkenalkan, nama saya Cucut Permata, NIM 2281131711, kelas A35, semester 4, mata kuliah Metodologi Penelitian PAI, tugas UAS video presentasi skripsi proposal, di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian PAI dengan membuat video presentasi skripsi proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, yaitu Pak Dr. Denny Iriadi MPD, yang sudah membimbing saya pada 1 semester ini dalam mata kuliah Metodologi Penelitian PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuat video presentasi skripsi proposal yang sudah saya buat dengan judul skripsi yaitu Analisis Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dan Kecerdasan Emosional terhadap Presentasi Belajar Siswa SMA kelas 10B. Bab 1 pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembentukan masa depan individu dan kemajuan suatu bangsa. Di tengah dinamika perkembangan pendidikan, presentasi belajar siswa SMA menjadi sorotan utama karena dapat menjadi indikator keberhasilan proses pendidikan. Keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional adalah dua faktor yang diyakini memiliki peran penting dalam menentukan presentasi belajar siswa SMA. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembentukan masa depan individu dan kemajuan suatu bangsa. Keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional adalah dua faktor yang diyakini memiliki peran penting dalam menentukan prestasi belajar siswa SMA. Meskipun keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional adalah diakui sebagai faktor penting dalam meraih prestasi belajar, namun sebelumnya banyak penelitian yang secara khusus mengkaji kedua faktor tersebut secara bersamaan dalam konteks pendidikan menengah atas. Poin 1.2 yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar hasil belajar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Yang kedua, siswa merasa kesulitan dalam kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sehingga berdampak negatif pada kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga, masih banyaknya siswa yang malas mengajarkan tugas yang telah diberikan oleh guru. 1.3 Batas masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, dapat kita simpulkan bahwa masalah pembelajaran dipengaruhi oleh pengetahuan. Maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ada atau tidaknya kemandirian belajar. 1.4 yaitu rumusan masalah. Bagaimana keterlibatan orang tua berkontribusi terhadap prestasi belajar siswa SMA? Poin pertama, apakah ada pengaruh keterlibatan orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 5 Muara Teweh kelas 10B? Yang kedua, apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 5 Muara Teweh kelas 10B? 1.5 Tujuan penelitian. Poin pertama, untuk mengetahui pengaruh keterlibatan orang tua prestasi belajar siswa SMA Negeri 5 Muara Teweh kelas 10B. Poin kedua, untuk mengetahui kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 5 Muara Teweh kelas 10B. 1.6 Kegunaan penelitian. Yang pertama ada manfaat bagi sekolah dan guru. Yang kedua, manfaat bagi orang tua. Yang ketiga, manfaat bagi siswa. Yang keempat, kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang kelima ada kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang keenam adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, kajian penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan wawancara dan observasi untuk menemukan data-data. Kemudian penelitian mendeskripsikan untuk menggali lebih dalam lagi hasil temuan. 1.8 Kebaruan penelitian.
Dalam penelitian yang baru saja dilakukan lagi dan telah melakukan beberapa kegiatan seperti wawancara terhadap guru, siswa, dan orang tua serta melakukan observasi terhadap penelitian terdahulu yang mendapatkan peningkatan atas kegiatan dalam kepahaman belajar karena dukungan dari kedua pihak, yaitu pihak sekolah dan orang tua yang berperan andil dalam kemajuan prestasi pembelajaran siswa. Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Deskripsi teori. Poin pertama, keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua merupakan salah satu faktor eksternal dalam memperoleh prestasi akademik. Yang kedua, kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional secara umum, inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk menalar, menyelesaikan masalah, merespon pada berbagai situasi dengan baik, dan seterusnya. Poin ketiga, prestasi belajar siswa. Berdasarkan pengertian ini, dari para ahli yang dapat disimpulkan pada presentasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar berupa penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang biasanya ditunjukkan dengan angka nilai yang dapat diketahui melalui rapor. 2.2 Telaan Pustaka. Poin pertama, keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Poin kedua, kecerdasan emosional dan pembelajaran. Poin ketiga, interaksi keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar. 2.1.1 Penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. 2.2.2 Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis dan analitik yang membangun suatu rekonstruksi budaya atau kelompok masyarakat di mana budaya tersebut merupakan cerminan dari pandangan kelompok manusia sebagai suatu masyarakat yang utuh. 2.3 Kerangka pemikiran. Yang pertama ada teori keterlibatan orang tua, yang kedua ada teori kecerdasan emosional, yang ketiga adalah hubungan antara keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional, yang keempat adalah pengaruh keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar. 2.2.1 Contoh kata penghubung dalam kalimat majemuk. Poin pertama, keterlibatan orang tua memiliki dampak signifikan terhadap prestasi belajar siswa SMA sehingga penting untuk mengkaji hubungannya secara lebih mendalam. Kedua, selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan juga kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa SMA. 2.2.2 Kata penghubung antar kalimat. Poin pertama, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa SMA. Selanjutnya, akan dianalisis data dari survei yang dilakukan terhadap orang tua dan siswa. Kedua, temuan dari survei akan dibandingkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan dalam literatur terkait. Kemudian akan dilakukan interpretasi terhadap hasil-hasil tersebut. 2.4 Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Dari skripsi ini, bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan variabel independen, yakni keterlibatan orang tua dan kecerdasan emosional, terhadap satu variabel dependen atau prestasi belajar siswa SMA. Penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian melalui survei dan pengumpulan data kuantitatif lainnya. 3.2 Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMA Negeri 5 Moratewe, kelas 10B, dan rumah siswa kelas 10B. Waktu penelitian
Semester 1 tahun 2023, 6 bulan, didapatkan dari wawancara terhadap guru dan orang tua. Waktu survei kepada siswa dan orang tua dapat disesuaikan dengan jadwal sekolah dan ketersediaan responden. 3.3 Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Nah, yang pertama saya menemukan 5 orang siswa SMA Negeri 5 Muara TW. Yang kedua, siswa dengan prestasi antara sedang hingga rendah. Nah, untuk sampelnya, yang pertama, sampel acak sederhana dari 5 siswa SMA Negeri 5 Muara TW. Yang kedua, sampel stratifikasi. Yang ketiga adalah sampel purposif. 3.4 Definisi operasional variabel. Yang pertama, keterlibatan orang tua melalui definisi konseptual. Yang kedua, definisi operasional. Definisi kedua, kecerdasan emosional, yang definisi pertamanya lagi. Definisi konseptual. Yang kedua, definisi operasional. Yang ketiga, prestasi belajar siswa SMA dengan definisi konseptual dan definisi operasional. 3.5 Instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen pengumpulan data melalui survei untuk orang tua. Kedua, tes kecerdasan emosional. Kedua, teknik pengumpulan data melalui survei online atau kertas dan pensil. Kemudian, tes kecerdasan emosional. 3.6 Validasi dan reliability instrumen. Yang pertama, validasi instrumen melalui validasi konten, validasi konstruk. Yang kedua, reliabilitas instrumen. Yang pertama, reliabilitas internal, uji ulang. Yang poin ke-7.6 yaitu teknik analisis data. Poin pertama, analisis regresi linear. Yang kedua, analisis korelasi. Yang ketiga, analisis ANOVA. Yang keempat, analisis regresi berganda. Yang kelima ada analisis mediasi dan moderasi. Sekian video presentasi untuk memaparkan tentang skripsi proposal yang sudah saya buat. Untuk mempersingkat waktu, saya mengambil poin-poin saja untuk memaksimalkan durasi yang sudah ditentukan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.